Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kelompok kami buat, yaitu tentang analisis komoditas kacang tanah di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat untuk memenuhi tugas mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama saya sendiri, Safitri Puspita Lestari, NIM 22, yang kedua Asri Ledi Pergina Simbolon, NIM 40, yang ketiga Meliana Adining Tias, NIM 88, dan yang terakhir Frendi Ningratama, NIM 112. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pokok bahasa yang pertama yaitu agribisnis. Agribisnis merupakan suatu rangkaian dari berbagai subsistem yang saling mempengaruhi, di mana meliputi subsistem hulu, subsistem on-farm atau usaha tani, subsistem hilir, dan subsistem penunjang. Pada subsistem hulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan sarana produksi. Pada subsistem hulu ini meliputi penyediaan pupuk, benih, pestisida, dan alsintan yang diperlukan dalam sektor produksi. Pada subsistem usaha tani meliputi persemaian, pengolahan tanah atau lahan, penanaman, penyiangan dan pembumbunan, pengairan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan panen. Pada subsistem hilir meliputi pengolahan dan pemasaran. Pengolahan sangat bertumpu pada agroindustri. Agroindustri kacang tanah tergolong maju dengan aneka produknya, yang dimana seperti kacang garing, kacang atom, kacang telur, kacang madu, minyak kacang, pasta kacang, kue kering, dan sebagainya. Pada pemasarannya, umumnya petani di Kabupaten Lombok Utara ini memasarkan kacang tanah hasil panennya ke pasar tradisional, di mana melalui tengkulak. Pada subsistem penunjang meliputi kelompok tani, lembaga pemerintah, lembaga penyuluhan, dan lembaga keuangan. Potensi komoditas kacang tanah di Lombok Utara berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kacang tanah menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi yang cukup luas untuk pengembangan kacang tanah. Potensi lahan untuk pengembangan kacang tanah di Kabupaten Lombok Utara mencapai 31.083 hektar. Dari seluruh potensi lahan yang sesuai untuk kacang tanah di Kabupaten Lombok Utara, hanya 4.724 hektar atau 15,20% yang merupakan lahan dengan kelas sangat sesuai. Selebihnya adalah lahan cukup sesuai dan sesuai marginal. Karakteristik media perakaran yang sangat sesuai untuk kacang tanah adalah lahan dengan tekstur tanah agak halus sampai sedang, persentase bahan kasar kurang dari 15%, dan kedalaman efektif lebih dari 75 cm. Kondisi existing Lombok Utara. Secara geografis, Kabupaten Lombok Utara terletak antara 116 derajat 5 sampai 116 derajat 24 bujur timur dan 8 derajat 24 8 derajat 57 lintang dengan luas wilayah 80.953 hektar. Secara administratif, Kabupaten Lombok Utara terbagi atas 5 wilayah kecamatan, 33 desa, dan 376 dusun. Penggunaan lahan terdiri atas lahan sawah 8.304 hektar atau 10,26%, dan lahan pertanian bukan sawah 41.875 hektar atau 51,73%, dan lahan bukan pertanian 30.774 hektar atau 38,01%. Temperatur udara rata-rata bulanan berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 28,8 derajat Celcius dengan temperatur maksimum berkisar antara 29 sampai 32 derajat Celcius dan minimum berkisar antara 21 sampai 25 derajat Celcius. Penyinaran matahari secara umum berkisar 84% dengan fluktuasi terendah dapat mencapai 64% dan tertinggi 97%. Secara umum, kondisi iklim di wilayah Lombok Utara tergolong ke dalam tipe iklim D3, yaitu jumlah bulan basah 3-4 bulan dan bulan kering 4-6 bulan, menurut Oldeman tahun 1988. Tipe iklim ini termasuk ke dalam kelas sangat sesuai untuk kacang tanah. Saya akan menjelaskan tentang regulasi dan kebijakan. Yang pertama yaitu peningkatan peran UPBS Badan Litbang Pertanian untuk memproduksi benih sumber yang mudah diakses oleh penangkar atau pembudidaya. Yang kedua yaitu peningkatan peran petani atau penangkar.
BPBI, BBU untuk memproduksi massal benih pokok dan benih sebar melalui sistem Jabalisim. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan peran BUMN dalam kurung PT Petani, PT SHS untuk dapat bekerjasama dengan petani menangkar atau membudidayakan benih guna membantu proses produksi dan pemasaran dengan harga yang tidak tinggi terhadap petani yang penangkar atau pembudidaya. Yang keempat yaitu pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Litbang Pertanian, gubernur atau bupati atau wali kota berta jajarannya, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat formal dan informal benar-benar memberikan dorongan dan komitmen yang sungguh-sungguh dan mendukung pengembangan kacang tanah di wilayahnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu olahan atau nilai tambah. Nah, kacang tanah sendiri selama ini hanya dijual oleh para petani dalam bentuk kacang sudah dikupas, bahkan ada juga yang menjual tanpa dikupas dan tanpa proses terlebih dahulu. Nah, itu dikarenakan karena petani bisa berharap mendapatkan uang secara cepat. Tetapi ada juga yang memanfaatkan produk kacang tanah pada agroindustri di Kabupaten Lombok Utara atau NTB, diantaranya yaitu menjadikan kacang rebus, kacang asin, bumbu gado-gado atau bumbu pecel dan sate. Nah, dan industri pangan lainnya, dan permintaannya sangatlah pesat pada setiap hari raya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan utama dalam pengembangan komoditas kacang tanah di Kabupaten Lombok Utara adalah permodalan dan penerapan teknologi yang sangat rendah, penggunaan benih yang tidak memenuhi standar sertifikasi benih, serta mahalnya harga sarana produksi. Baik, poin selanjutnya yaitu solusi. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah di Kabupaten Lombok Utara adalah dengan melakukan program penyuluhan terhadap kegiatan penggunaan benih bermutu atau benih unggul dari varietas unggul dan produksi benih berkualitas kacang tanah. Meningkatkan teknik dan teknologi produksi kacang tanah yang meliputi varietas unggul dan teknik pengolahan lahan, air, tanaman, serta organisme pengganggu tanaman kacang tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.